sudah penuh uang ratusan ribu. Dan memang posisi daripada uang tersebut itu tidak numpuk seperti kayak dari bank. Jadi uang tersebut masih acak numpuk gitu ya, istilahnya benda yang sangat besar yang jatuh dari atas. Mas tadi ini kaget, tapi karena posisinya di dalam satu gua ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam jumpa kembali. Mudah-mudahan di malam hari ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusan dan dijembarkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan kali ini saya telah mendapat satu cerita ya dari sobat kita yang berada di daerah Majalengka. Dia ingin berbagi cerita kepada kita semua, dan konon katanya mudah-mudahan bisa membawa satu manfaat bagi sobat mengulas malam. Dan ceritanya seperti apa? Inilah ceritanya. Berawal tahun 98 ya memang pada waktu itu telah terjadinya satu krisis moneter. Kita sebut aja namanya si Tadi. Jadi karena posisi daripada si Tadi ini untuk bisa menghidupi keluarganya dan kedua anaknya, dia merasa bingung. Dia mencari pekerjaan, melamar ke sana ke sini, tak satu pun dari semua lamaran-lamaran dia yang diterima. Dia merasa bingung dan juga merasa bertanggung jawab kepada keluarganya. Akhirnya jalan pintaslah yang dia lakukan. Dan jalan pintas ini dia ingin meminjam uang gaib. Nah, dari situlah dia berkeinginan yang sangat kuat. Dia pun mencari informasi guru-guru spiritual yang berada di Kabupaten Cirebon. Dan ringkas cerita, dia mendapatkan satu guru spiritual yang berada di kaki Gunung Ciremai. Ini otomatis posisinya ada di sekitar Kabupaten Cirebon ya, di daerah Majalengka. Nah, si Tadi ini berkunjunglah ke sebuah pedesaan untuk menuju kepada guru spiritual. Dan ringkas cerita, akhirnya bertemulah si Tadi ini dengan guru spiritual secara langsung. Dan setelah bertemu, memang ada seorang kakek ya, itu umurnya sekitar 80-an kurang lebih ya. Memang dia adalah figur dari seorang petani dan juga sebagai juru kuncen daripada satu gua yang berada di
kaki Gunung Ciremai. Nah, si kakek ini bersama si Tadi ngobrol panjang lebar, dan si Tadi pun mengungkapkan isi hatinya untuk bisa meminjam uang goib. Cuma ini si Tadi belum tahu caranya seperti apa. Akhirnya si kakek ini melihat si Tadi ya, dari ujung rambut sampai ke bawah kaki. Dan ternyata apa yang si kakek ini lihat, mungkin si Tadi ini adalah salah satu kriterianya sudah memenuhi syarat. Dan karena memang dia mempunyai pandangan dan mata yang sangat tajam, akhirnya disitulah mulai satu pembicaraan yang istilahnya cukup serius. Si Tadi bertanya kepada si kakek, ini gimana kek posisi daripada keadaan saya dengan kedua anak saya dan istri saya, sedangkan posisi saya memang sudah tidak bekerja, dan dulunya memang saya sudah bekerja di satu perusahaan, tapi karena krisis daripada moneter ini, akhirnya saya dikeluarkan. Dan otomatis dari sekian bulan, semua pesangon yang saya terima dari perusahaan ini habis. Bahkan hutang saya ini di mana-mana. Akhirnya si kakek pun berpikir ya, mungkin karena merasa kasihan atau gimana ya, akhirnya si kakek ini mengabulkan keinginan daripada si Tadi. Ya sudah, sekarang begini aja Mas Tadi, kalau memang tekadnya sudah bulat, kalau sudah melangkah, itu otomatis jangan ataupun pantang untuk surut ke belakang ya. Sedangkan perjalanan spiritual nanti yang akan Mas Tadi jalankan ini cukup berat, bahkan istilahnya harus mengorbankan segala sesuatunya, artinya dari segi waktu ataupun harus tirakat dengan sungguh-sungguh. Nah, sekarang saya mau bertanya, kata si kakek kepada si Tadi ini, sanggup nggak si Tadi ini akan menjalankan satu ritual selama 3 hari katanya. Nah, dari 3 hari ini, kalau memang nanti berjodoh, kata si kakek, ini Mas Tadi ini akan bertemu dengan penguasa yang berada di sebuah gua nanti. Nah, dari istilahnya penguasa gua tersebut, silahkan Mas Tadi ini ungkapkan semua apa yang diinginkan oleh Mas Tadi. Kalau memang Mas Tadi ini membutuhkan satu modal atau istilahnya berbentuk uang, silahkan mau meminjam berapa, utarakan saja. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Mas Tadi harus mempersiapkan di rumah ini, khususnya di rumah Mas Tadi, satu ruangan yang tidak boleh dimasuki oleh siapapun selama Mas Tadi ini menjalankan
ritual di sebuah gua nanti. Dan sediakan satu lemari yang khusus nantinya buat mengisi uang-uang yang mungkin nanti kalau seandainya berjodoh, maka uang tersebut akan dengan sendirinya berada di lemari tersebut. Itu yang kedua katanya. Dan yang ketiga, ini selama 3 hari berturut-turut ya, Mas Tadi ini harus menyediakan kepala kambing. Jadi setiap hari menyediakan kepala kambing 1 ekor. Akhirnya setelah direnungkan dari 3 persyaratan yang diberikan si kakek tersebut, si Tadi ini akhirnya menyanggupi apa-apa yang telah diberikan atau diwejangkan oleh si kakek tersebut. Ya sudah kek, katanya. Untuk pertama ya, berarti saya ini harus menyediakan 1 tempat atau kamar khusus dan 1 lemari kosong, khususnya bila mana nanti sesuai apa yang diharapkan, apakah nanti itu uangnya ada di dalam lemari tersebut, akan saya siapkan, katanya. Oke, kalau memang semuanya sudah siap, maka silahkan Mas Tadi mempersiapkan diri di rumah dan langsung nanti kembali lagi. Kalau memang sudah siap semua di rumah, kembali lagi ke sini dari mulai hari Selasa ya. Dan disitulah setelah pulang dari rumah si kakek ini, si Tadi segera mempersiapkan segala sesuatunya, baik membersihkan 1 ruangan khusus yang berada di rumahnya. Ini dibersihkan, dikosongkan semua barang-barang yang awalnya ada di situ, dan dia sisakan 1 lemari kosong yang mungkin ukurannya sekitar 1 meter kali 2,5 meter. Akhirnya si Tadi ini mulailah berangkat menuju ke daerah Majalengka. Dan ternyata setelah datang di sana ya pada hari Senin, kemudian si Tadi pun memberikan sejumlah uang untuk membeli 3 kepala kambing 3 hari berturut-turut. Jadi pada hari Senin itu semua persiapan yang akan dibutuhkan nanti semua diserahkan uangnya kepada si kakek tersebut. Dan otomatis si kakek pun entah menyuruh siapa membelikan di pasar. Dan singkat cerita, pada waktu hari yang sudah ditentukan, yaitu khususnya malam Selasa, mulai sore, si kakek bersama si Tadi mengantar ke sebuah tempat ya, yang memang posisi letaknya sangat-sangat jauh sekali dari penduduk. Dari perjalanan rumah kakek sampai ke tempat tujuan di sebuah gua itu kurang lebih 1 jam. Dan setelah sampai di gua tersebut,
memang kalau dilihat-lihat ya, guanya sih memang sepertinya tidak terlalu panjang ya. Mungkin ukuran dalamnya mungkin sekitar antara 10 sampai 15 meter ya, masuk ke dalam. Dan di dalam pun ada satu ruangan. Dan ruangan itu diperkirakan ukurannya antara 5 kali 6 meter. Kemudian si kakek ini memberikan satu saran-saran. Nah, inilah tempatnya nanti ya, dikala Mas Tadi ini akan menjalankan spiritual ini selama 3 hari berturut-turut. Dan kalau memang sudah tekadnya bulat, pantang untuk mundur. Dan memang apapun yang terjadi, kata si kakek tidak bertanggung jawab, dan silahkan Mas Tadi akan bertanggung jawab sendiri. Singkat cerita, Mas Tadi pun ya oke lah, karena mungkin sudah merasa mungkin kepepet dia, utangnya di sana sini. Kemudian posisi karena dia ini bertanggung jawab mungkin kepada kedua anak dan istrinya, akhirnya sudah bulat sepertinya. Dan waktu yang ditunggu ternyata hari Selasa ya, mulailah si Tadi ini berpuasa ya. Dia mulai berpuasa sampai istilahnya menjelang maghrib. Dan setelah maghrib memang seperti biasa berbuka puasa, cuma di sini dia berbuka puasa dengan memakan 3 buah timun. Akhirnya dijalankanlah ritual hari yang pertama. Dan pada waktu menjalankan ritual yang pertama itu pada malam Selasa ya, malam Selasanya dia itu berpuasa, kemudian malam Rabunya dia itu ditempatkan di gua tersebut. Nah, mulai sehabis maghrib setelah dia berbuka puasa, disitulah dia berada di sebuah gua, dan di situ semua persyaratan ritual ini sudah disediakan oleh si kakek. Dan mulailah si Tadi ini membaca mantra-mantra yang sudah diberikan oleh si kakek. Terus waktu berjalan memasuki kurang lebih tengah malam, sekitar pukul 12. Di hari pertama sampai menjelang subuh ini, ternyata Mas Tadi ini mempunyai satu fisik yang cukup kuat ya. Dia sanggup dari mulai maghrib ini ya, berbuka dengan 3 ketimun dan 1 gelas air putih, dia kuat. Sampai menjelang subuh. Dan hari pertama itu Mas Tadi baru selesai 1 hari ya. Kemudian paginya dia pulang ke rumah si kakek. Dan di siang harinya dia terus menjalankan puasa untuk memenuhi hari yang kedua. Dan sepertinya di hari yang kedua ini berjalan normal, artinya dia pun sudah menjalankan puasa
dan berbuka dengan 3 ketimun. Dan ketika itu, di hari yang kedua, setelah berbuka puasa, seperti biasa, dia masuk ke dalam gua. Memang awalnya diantar oleh si kakek ya, kemudian beberapa menit kemudian, setelah semuanya di situ persyaratan semuanya sudah lengkap, si kakek pun pulang ke rumah. Dan si Mas tadi ini dari mulai habis berbuka puasa, dia terus membaca mantra sampai istilahnya menjelang tengah malam. Dan ketika entah itu bacaannya ya sampai ribuan ataupun sampai berapa puluh ribu, yang jelas memang dia membaca mantra sambil sepertinya memanggil ya, memanggil mungkin makhluk-makhluk yang ada di sekitar situ. Dan benar juga ya, kurang lebih yaitu pukul 12:30 itu si Mas tadi dikejutkan oleh sesuatu bunyi yang sangat kuat, seperti sesuatu benda yang sangat besar yang jatuh dari atas. Mas tadi ini kaget, tapi karena posisinya di dalam satu gua ya, ini cukup gelap, mungkin tangan sendiri aja mungkin nggak kelihatan, sampai dia walaupun merasa celingukan ya, lihat kiri ke kanan dia tidak melihat apa-apa. Dan di situ bau kemenyan terus istilahnya membumbung ya, memang dia sambil membakar kemenyan. Dan ketika itu asap kemenyan membumbung di ruangan sekitar situ. Dan Mas tadi pun istilahnya seperti merasa pengap juga sebetulnya. Bahkan setelah mendengar sesuatu bunyi yang sangat kuat sekali tadi, itu membuat dia seperti ketakutan. Dia sepertinya ketakutan. Mungkin karena ya memang dalam perjalanan hidupnya dia belum pernah menjalankan satu ritual yang seperti ini, tapi dengan sesuatu yang sangat mengejutkan tadi, suara benda yang cukup besar jatuh ya, ini membuat jiwanya menjadi sangat gentar. Bahkan katanya dia pun hampir lari. Tapi karena mungkin satu tekad, dia bertekad untuk bisa membahagiakan kedua anak dan istrinya. Akhirnya rasa takut ini dilawan oleh dia. Dilawan sehingga dia pun kuat menghadapi godaan yang seperti itu. Dan dalam kejauhan malam ini sangat terdengar oleh dia satu desisan makhluk dari sejenis melata. Ini mungkin katanya sejenis ular ya, karena bentuknya mendesis. Desisan ular tersebut bahkan bau amisnya di sini sempat tercium oleh si tadi. Ini membuat bulu kuduk si tadi ini jadi merinding.
Lama-lama semakin dekat, dan aneh. Ini berawal di situ Mas tadi yang awalnya tidak bisa melihat tangan yang ada di depan, tapi kok kenapa secara tiba-tiba setelah datangnya makhluk astral tadi yang berbentuk desisan, ini sepertinya dalam gua ini seperti terang benderang. Itu jelas di depan dia sekitar 3 meter, itu dia melihat desisan daripada makhluk melata, ya, berbentuk ular tapi berkepala manusia. Itu mendesis, dia memutari badan daripada si Mas tadi ini. Dia memutar, bahkan di situ sempat melingkar, melilit dari tubuh Mas tadi ini. Nah, dari lilitan itu, ini namanya bau amis yang sangat kuat, yang sangat tajam ini tercium. Hampir dari Mas tadi ini hampir muntah. Cuma dia tahan terus. Ini godaan apa, kata dia tuh. Dia melihat sosok daripada makhluk ini yang sangat besar dengan kepala manusia, tapi bawahnya berbentuk ular yang sangat panjang. Nah, dia berada persis posisi di depan, ya, mungkin berjarak sekitar antara 30 sentian. Dia melotot dengan matanya yang memerah, sepertinya ingin menelannya bulat-bulat. Ternyata hati daripada Mas tadi ini bukannya menjadi ciut. Itulah tadi, karena satu semangat yang diberikan kedua anak dan istrinya, semangatnya ini menjadi semakin kuat. Bahkan istilahnya semakin godaan semakin kuat. Konon kata dia dalam hati, ini akan semakin cepat proses daripada pencairan dana gaib tersebut. Ini kelihatan dalam hati. Dan akhirnya waktu berlalu, ya. Di situ digoda apapun, ditakut-takuti dengan satu desisan dan seperti erangan-erangan yang entah apa itu yang sempat didengar oleh si Mas tadi ini. Dan akhirnya 2 malam pun berlalu, ya. Waktu pun subuh datang. Hari yang kedua telah selesai, dan esok paginya langsung si kakek, ya, menjemput Mas tadi di gua tersebut. Akhirnya setelah si kakek ini datang dan berbincang-bincang sebentar, kemudian dibawalah Mas tadi ini pulang ke rumah kakek. Dan begitulah untuk hari yang kedua, ya. Alhamdulillah katanya dia sempat tahan dengan satu cobaan yang nampaknya seumur hidup belum pernah dia rasakan. Dan dia pun, Mas tadi ini, menceritakan kepada kakek semalam bahwa dia telah bertemu dengan satu sosok ular dengan kepala manusia yang memang sangat menyeramkan sekali. Di kepalanya bertanduk, matanya merah, di situ taringnya, dan seperti ada air liur yang selalu menetes.
Dan setelah bercerita seperti itu, si kakek ini manggut-manggut. Mungkin ini satu tanda yang bagus untuk keberhasilan apa yang Mas tadi inginkan, katanya. Dan ketika 3 harinya terus dia menjalankan berpuasa, itu tidak seperti biasanya. Artinya setelah menjelang maghrib, itu dia tidak berbuka dengan 3 ketimun. Itu dia puasa pati geni. Artinya puasa pati geni ini, itu tidak makan, tidak minum, dan juga tidak tidur. Jadi ketiga hari ini ya, setelah menjelang maghrib, si kakek ini mengantar Mas tadi ini ke gua tersebut. Dan setelah dia memperhatikan semua persyaratan-persyaratan yang tersedia, tidak ada yang tertinggal, akhirnya si kakek permisi kepada Mas tadi untuk segera pulang. Dan disitulah di hari yang ketiga ini Mas tadi istilahnya menjalankan amalan-amalan ataupun mantra-mantra yang diberikan oleh si kakek untuk memanggil sesuatu yang berkuasa di situ. Dia terus memanggil dengan khusyuknya. Dan betul, jadi menjelang pertengahan malam ya, itu seperti awal yang kedua, ternyata si Mas tadi ini awal-awalnya mencium satu aroma yang sangat busuk, satu aroma yang membuat perut menjadi mual, yaitu bau semacam batang tikus. Nah, dari situ aja sudah terasa betul sama Mas tadi ini. Jadi memang ini mungkin hari terakhir yang harus betul-betul dilalui untuk keberhasilan tujuannya. Dan betul seperti hari yang kedua, itu di dalam satu gua ini entah kenapa dan dari mana cahaya pun dia tidak tahu. Tiba-tiba terasa seolah-olah itu terjadi di siang hari. Ini terang benderang di situ. Jadi seperti dia itu melihat posisi antara ukuran 5 kali 6 meter ini. Semua terlihat jelas. Nah, dari situ samar-samar datanglah satu asap yang awalnya kecil ya. Awalnya kecil seperti angin yang memusar ya. Nah, inilah pusaran-pusaran daripada si angin ini yang membuat bau yang memang sangat-sangat tidak sedap. Lama-lama terbentuklah satu makhluk yang tinggi besar, berwarna hijau, dengan rambut yang awut-awutan. Disitulah awal-awalnya memang tertawa yang sangat menyeramkan. Ini bahkan kata Mas tadi ini, dada ini sampai bergemuruh karena mendengar suara dari tertawanya makhluk ini. Dari telinga langsung turun ke dada ini sehingga bergetar si dadanya dari Mas tadi ini. Disitulah rasa takut yang sangat luar biasa merasuki dari tubuh si Mas tadi ini. Tapi karena tekad daripada Mas tadi ini luar biasa, tekadnya sangat-sangat kuat sekali, sehingga tertawa daripada makhluk ini, dia bisa mengatasi rasa takutnya.
Sehingga otomatis awal-awalnya si Mas tadi ini ingin mengucapkan sesuatu, tapi entah kenapa ini dadanya ini terasa sesak sekali. Dan akhirnya si makhluk tersebut mulailah membuka satu percakapan. Makhluk tersebut berkata, "Wahai anak manusia, punya tujuan apa kamu ke sini? Dan punya tujuan apa kamu memanggil saya?" Dan memang suaranya sangat menggelegar ya. Awal-awalnya Mas tadi ini tidak kuat untuk mengungkapkan. Ini karena ada satu proses ya, mungkin entah kenapa gitu, getaran-getarannya ini membuat gentar daripada si Mas tadi ini. Akhirnya lama-lama setelah dia bisa menguasai diri, akhirnya diungkapkanlah bahwa saya datang ke sini dan memanggil, istilahnya jenengan lah, bahwa saya ini ingin meminjam uang gaib. Tertawalah masuk tersebut. "Oh begitu, baiklah," katanya. "Saya memang tidak meminta tumbal. Tidak. Kalau memang anak manusia ingin meminjam sesuatu dengan saya, itu harus tahu resikonya." Akhirnya diungkapkanlah resiko apa yang bakal terjadi. Jadi akhirnya si makhluk tersebut berkata, "Jadi bila mana waktunya sudah tiba dan kamu anak manusia tidak bisa mengembalikan pinjaman kepada saya, maka kamu akan saya bawa." Dan akhirnya si Mas tadi pun mengiyakan dan menyetujuinya. "Berapa istilahnya yang kamu butuhkan?" Dan memang sewaktu awal-awal ya, sebelum terjadinya seperti ini, Mas tadi ini berangan-angan bahwa memang kalau dihitung-hitung dari hutangnya dia mempunyai hutang sekitar 200 juta. Dan ditimbang untuk modal dan untuk segala macam sesuatunya, jadi dia membutuhkan 1 miliar. "Baik," katanya, "kalau memang itu maunya anak manusia. Sekarang kamu sudah lulus dan akan saya kabulkan. Besok pulanglah kamu. Lihatlah di kamar yang kosong yang sudah kamu siapkan." Dan akhirnya setelah mendengar ucapan tadi daripada si makhluk yang tinggi besar, itu lambat laun akhirnya si makhluk tersebut menghilang. Dan setelah menghilangnya makhluk tersebut, masuklah waktu subuh, yaitu masuknya ayam-ayam berkokok, berarti sudah memasuki waktu subuh. Dan setelah semuanya berjalan dengan semestinya ya, akhirnya Mas tadi menunggu waktu senja. Dan betul pagi pun datang, dan otomatis si kakek pun menjemput daripada si Mas tadi. Dan kakek pun membawa satu makanan ringan, dan di situ sambil ngobrol-ngobrol di dalam gua dengan Mas tadi. "Gimana Mas tadi?" kata si kakek. "Apakah kamu sudah bertemu dengan makhluk yang tinggi besar tadi?" "Iya kek," katanya,
saya sudah bertemu dengan makhluk yang tinggi besar tadi, dan dia pun berkata kepada saya katanya sudah lulus, dan silahkan sebagai tanda lulusnya katanya dalam satu rumah itu yang sudah saya disiapin ya, satu tempat kosong, akhirnya dilihatkanlah nanti dalam satu lemari. Dan memang dalam perjanjian tadi ya, si kakek menjelaskan itu walaupun terucap ataupun tidak terucap, itu waktunya 5 tahun. Jadi kalau Mas tadi dalam waktu 5 tahun tidak bisa mengembalikan uang tersebut, ya itu sudah merupakan satu resiko ya. Iya kek, saya juga berterima kasih kepada kakek yang sudah istilahnya menunjukkan gimana caranya. Dan ringkas cerita, setelah istilahnya minum-minum sebentar, akhirnya dibawalah si Mas tadi ini pulang ke rumah si kakek. Dan setelah pulang, di situ diberilah makan sedikit ya, sekedar untuk mengisi kekosongan dari perutnya. Dan ringkas cerita, pulanglah Mas tadi, dan betul juga setelah pulang dia pun langsung bergegas ke tempat kamar kosong yang memang sudah disiapin ya. Itu akhirnya dibuka kuncinya, kemudian masuklah si Mas tadi ini. Dan yang pertama dan yang nomor satu itu dia langsung membuka daripada lemari yang sudah disiapin. Ternyata memang betul itu ada 3 sap ya. Di situ memang sudah penuh uang ratusan ribu. Dan memang posisi daripada uang tersebut itu tidak numpuk seperti kayak dari bank. Jadi uang tersebut masih acak, numpuk gitu ya, istilahnya betataran gitulah. Si Mas tadi ini mungkin dalam hati merasa bersyukur, ini mungkin akan membawa satu dampak yang positif khususnya bagi dia. Akhirnya dikumpulkanlah uang-uang tersebut ya, ditumpuk menjadi beberapa bagian, kemudian dia pun menghitung, dan memang tidak kurang dan tidak lebih, itu jumlahnya 1 M. Dan setelah dia menghitung, kemudian dia taruh lagi di lemari tersebut, keluarlah si Mas tadi ini menemui istrinya. Dan setelah ngobrol-ngobrol dengan istrinya, akhirnya dia berencana mulailah dia usaha ya, usaha berdagang. Cuma di sini kan baru rencana ya, apa-apanya kan belum tahu. Cuma ini entah kenapa si Mas tadi ini aneh. Jadi hutangnya dia dibayarkan dulu kurang lebih 200 juta ya, dan yang 500 jutanya itu dia simpan di bank, entah itu didepositkan atau apa ya, dan kemudian yang 300 juta ini dipakai buat modal. Otomatis kalau deposito ya mungkin bisa 2 tahun atau 4 tahun ya. Nah mungkin ini akan menambah istilahnya bunga ya.
Itu trik daripada Mas tadi ini untuk istilahnya menjalani sesuatu yang selama ini istilahnya dicita-citakan. Jadi Mas tadi ini mulailah dia berjualan dari mulai binatang, dari kerbau, kambing, bahkan dengan usaha-usaha lain. Waktu berjalan 1 tahun, terus dia semakin getol hasilnya dalam hal usaha ya. Bahkan sebelum usahanya dia ini mendapatkan satu keuntungan, dia ini tidak berani untuk mengambil sepeser pun. Jadi bila mana ini ada satu keuntungan, barulah dia berani mengambil atau memakai uang tersebut, dan sisanya dia simpan untuk bisa membayar hutang. Dan waktu berjalan, akhirnya memasukilah hampir, waktu sudah berjalan hampir 5 tahun kurang setengah bulan. Dan setelah waktunya hampir di 5 tahun, karena dia selalu mencatat semua kejadian-kejadian dari awal sampai akhir, ini dia berpikir dan dia pun mencoba untuk menghitung semua aset-aset yang dia punya. Dari aset-aset yang dia punya dan juga dia sempat menyimpan di bank, semua diambil, dikumpulkan dari bunga yang dia sempat taruh di deposit, mungkin 2 tahun jadi bertambah uangnya, dan kemudian dia usaha entah jualan apa atau apa ya. Akhirnya di situ semua terkumpul kurang lebih sekitar 970. Di sini berarti ada satu kekurangan menurut dia. Kekurangan sekitar 30 juta. Dan memang sih kalau dilihat dari aset ya, mungkin ada mobil, ada kendaraan motor dan sebagainya. Ini memang entah diulik sedemikian rupa oleh Mas tadi ini. Dan memang karena kurang ini 30 juta, dia nggak mau mengambil satu resiko ya. Dan waktu pun berjalan semakin mendekat, seminggu ya, bahkan sampai 3 hari. Dia merasa gemetar sebetulnya, gemetar. Ini dalam waktu 3 hari apakah memang dia ini bisa mengumpulkan selama kurang lebih uangnya kurang daripada 30 juta rupiah. Dan karena mungkin saking buru-burunya tidak mau mengambil satu resiko, memang kalau dilihat-lihat asetnya melebihi apapun, lebih dari 1 miliar. Tapi ini kekurangan uang cash dan langsung tidak mau ambil satu resiko, akhirnya rumahnya digadaikan ke bank. Dan setelah digadaikan ke bank, ambillah 30 juta dan taruhlah di lemari yang memang awalnya dia mendapatkan uang tersebut. Dan setelah waktunya pas ya, 5 tahun, kemudian si Mas tadi ini ritual lah 1 hari 1 malam. Dengan seperti biasa dia memanggil dan juga menyediakan istilahnya sarana-sarananya secara komplit. Dan betul
di malam harinya datanglah makhluk istilahnya yang ditunggu-tunggu selama ini, yang waktunya 5 tahun, ternyata datang pas di rumah atau di kamar kosong yang memang sudah disiapin. Dengan datangnya makhluk tersebut, si Mas tadi ini karena mungkin sudah pernah mengalami, tapi dia ini tidak merasa gentar ya, walaupun dengan wujud yang aneh yang tidak pada umumnya. Setelah makhluk itu datang dan langsung Mas tadi ini mengembalikan dan berkata, "Wahai makhluk penguasa, ini saya akan mengembalikan uang Anda tidak kurang sepeser pun." Dan kemudian makhluk itu tidak berkata apa-apa. Setelah dia menengok ke dalam satu lemari, dan secara tiba-tiba dia pun menghilang. Dan setelah makhluk itu menghilang, si Mas tadi ini membuka lemari tersebut dan ternyata uangnya sudah kosong. Mungkin sudah diambil oleh makhluk tersebut. Nah, demikianlah Sobat Mengulas Malam. Ini cerita yang mungkin sangat bagus, yang mungkin bisa membawa inspirasi kepada kita. Dan tetap aja ya, yang namanya berhubungan dengan makhluk-makhluk astral ini sangat dilarang oleh agama. Tapi mungkin ini adalah satu cerita dari pengalaman Sobat Mengulas yang ingin membagi ceritanya. Itulah bentuk daripada ceritanya. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.